Ya, saudara, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal simulasi makan siang gratis yang dihadiri Erlangga Hartarto. Gibran menegaskan jika uji coba makan siang gratis untuk bahan evaluasi. Apapun itu, kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran. Untuk nanti masalah anggaran, pelaksanaannya seperti apa yang nanti didiskusikan lagi. Jika ada kekurangan, dievaluasi lagi. Program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sudah mulai diurusi oleh Menteri Kabinet Jokowi. Setelah sempat dibahas di rapat kabinet awal pekan ini, kini Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto memantau simulasi pemberian makan siang gratis di sekolah di Tangerang. Membahas soal program makan siang gratis yang mulai diurusi Menteri Jokowi, kita sudah bersama dengan tenaga ahli Menko Perekonomian yang juga Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, dan juga ada Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, serta ada pengamat komunikasi politik Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro. Selamat petang, Bang Zaki, Bu Esther, Mas Tri. Ya, assalamualaikum, Mas. Selamat petang semuanya. Baik, waalaikumsalam. Bang Zaki, tadi Anda ikut memantau Erlangga melihat langsung simulasi. Jadi gambarannya seperti apa sih? Makan siang gratis, harganya 15.000, itu menunya bagaimana, Bang Zaki? Jadi gini, sebetulnya SMP 2 Curug ini sudah menjalankan program Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, di mana anak-anak setelah periode COVID-19 di tahun 2022, anak-anak yang bersekolah di SMP 2 Curug ini sudah terbiasa membawa botol air dan box makanan mereka masing-masing. Dan kemudian dalam perjalanan juga sudah disiapkan kantin sehat dan bersihnya untuk anak-anak. Jadi tadi juga reporter yang datang duluan bisa lihat anak-anak yang masih membeli jajanan pada saat break jam 10, itu masih melihat bagaimana proses anak-anak di SMP 2 Curug ini jajan di kantin bersih sehatnya. Nah, dalam perjalanan minggu lalu, Pak PJ Bupati Tangerang dan Pak Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan ingin mengundang Pak Menko sebetulnya untuk kick-off program Gebrak Tegas, yaitu gerakan bersama masyarakat atasi kemiskinan ekstrim dan cegah stunting. Di dalam paparannya terhadap Gebrak Tegas tersebut kepada saya disisipkan juga bahwa SMP 2 sudah punya kantin bersih dan sehat. Saya bilang ini kan bagian dari penanganan program stunting juga buat anak-anak usia pertumbuhan. Nah, terus kemudian ya sudah kita datang ke sana. Pak Kadisdik bilang, Pak sekalian aja karena kantinnya udah siap semuanya. Alurnya juga udah dipastikan rapi, kenapa enggak sekalian kita simulasi untuk program makan siang gratis buat siswa SD dan SMP. Nah, ketika saya undang Pak Menko, wah langsung antusias. Ya sudah kita datangi segera. Ya sudah. Itu kenapa dibarengin? Itu program Prabowo Gibran, Bang Zaki. Kenapa dilaksanakannya berbarengan nih langsung? Betul. Jadi inisiatif ini secara spontan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada saat kita rapat mengenai paparan program Gebrak Tegas, pencegahan stunting dan juga peningkatan gizi anak-anak. Karena lokusnya di SMP 2 Curug yang sudah memiliki kantin bersih sehat dan alur untuk anak-anak mendapatkan pasokan makan yang sudah sangat sedemikian rupa, karena di sana juga ada sertifikat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk para pedagang yang dagang di sana. Jadi emang waktunya maka dari itu pas ya? Kadisdik inisiatif aja langsung, Pak, karena ini memang program ditunggu oleh masyarakat, program makan siang gratis ini. Ini kan yang memang lagi ditunggu oleh masyarakat. Nah itu Mas. Baik. Ya. Mas Tri, bagaimana Anda melihat apakah ini tepat? Sudah ada simulasinya nih hari ini. Kemarin sempat dibahas juga di rapat kabinet soal program makan siang gratis ini, Mas Tri. Iya, saya kira ini catatan bahwa ini adalah satu titik awal realisasi dari program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan makan siang gratis.
Yang kedua, ini adalah satu bentuk politik kehidupan. Jadi memberikan fasilitas makanan kepada semua orang, semua anak terutama maksud saya yang memang memerlukan. Yang ketiga perlu ada rasionalitas. Rasionalitas itu apa? Ada sarananya, ada tujuannya. Sarananya apa? Misalnya memberikan makan sayuran, daging, buah-buahan, nasi dengan komposisi yang sehat. Tepat tidak pembahasannya saat ini, simulasinya saat ini. Sedangkan untuk di KPU sendiri kan masih nunggu nih Mas Tri. Saya kira nggak apa-apa, ini kan pemanasan. Pemanasan. Supaya artinya apa gini Mas? Bahwa orang tidak kemudian curiga. Jangan-jangan makan siang gratis itu cuma janji-janji doang tuh. Gitu. Nah ini kemudian di beberapa wilayah tadi disampaikan oleh, saya bukan berarti membela Pak Erlangga Hartarto atau Pak Zaki ya. Tapi memang sebenarnya kan bibit-bibit untuk ini, ya artinya inisiasi, ini sudah ada. Hanya saja memang tidak pernah dieksplisitkan. Kita tidak pernah membayangkan misalnya negara memberikan makan siang gratis. Nah, cuma memang harus tepat sasaran, betul-betul tepat sasaran. Oke. Misalnya apakah untuk siswa yang kekurangan secara ekonomi, kekurangan secara gizi, dilihat. Jangan sampai kemudian makan siang gratis menimbulkan jealousy, kecemburuan. Loh, saya kok nggak dapat ya? Nah, padahal dari sisi ekonomi ternyata mampu dan sebagainya. Baik. Ini yang saya kira perlu dijalankan sampai nanti katakan saja terjadi perolehan kekuasaan sehingga data itu betul-betul terjadi. Apakah itu hanya ada di Jawa atau terutama jangan-jangan mohon maaf ya di luar Jawa karena ketimpangannya luar biasa. Jadi istilah makan siang gratis itu jangan sampai katakanlah digeneralisir hanya di Jawa saja, tidak. Jangan sampai seperti itu. Oke, Mbak Esther, bagaimana dari Indef melihatnya? Apa saja sih catatan ketika sudah ada gambaran simulasinya? Tadi ditunjukkan juga ada beberapa menunya Mbak Esther. Catatannya dari Indef bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Mas. Pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi kalau menurut saya ini program makan siang ya sepertinya memang harus dijalankan ya karena ini merupakan janji masyarakat meskipun saya dari awal memang ini program makan siang menurut saya tidak lebih urgen gitu ya untuk dilaksanakan. Lebih banyak kita bisa memberikan program-program yang produktif ya, lebih produktif dan berdampak jangka panjang. Namun jika memang dilaksanakan maka simulasi yang tadi ditunjukkan pada berita tadi ya, saya pikir itu cukup bisa dijalankan ya. Namun di tiap daerah mungkin harus ada adjustment ya. Karena kan living cost di tiap daerah juga berbeda. Mungkin di Jakarta, Jabodetabek itu lebih tinggi ya harganya. Sementara di tempat di daerah yang lain mungkin lebih murah. Demikian Mas. Kalau gambaran Anda nih 15.000. Tadi kami tim liputan juga sempat mengecek langsung ke rumah makan. Itu tembusannya bisa sampai 30.000 Mbak Esther. 30.000. Nah kalau misalkan anggarannya bagaimana nanti kalau misalkan seperti itu Mbak Esther? Ya, dan itu yang harus dicermatin lagi ya. Karena kalau kita bicara tentang makan siang gratis itu kita subject to budget constraint ya. Tetapi di luar sana ada perubahan harga pangan ya. Kemudian ada biaya hidup yang berbeda di tiap daerah. Maka anggarannya juga harus dipersiapkan benar-benar. Artinya harus dicek ya di tiap daerah kira-kira apakah itu memang sudah pas apa tidak. Jangan sampai nanti sudah dianggarkan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena kurang ini ya harganya kurang gitu ya. Oke. Nah itu. Bang Zaki, ini saya agak mengkritik sih sebetulnya ketika Tangerang menjadi volunteer ya. Tangerang menjadi volunteer untuk salah satunya sosialisasi makan siang gratis ini dananya dari APBD. Ini apakah tidak terlalu tergesa-gesa, terburu-buru pembahasan ini atau bagaimana? Tapi nanti ya Bang Zaki jawabnya usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang.